Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut berkontribusi di video Parlin Segian. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih komennya, terima kasih like-nya, terima kasih share-nya. Hari ini kita diskusi aja sih tentang ini ada sedikit sensitif, tapi udah lama banget ini jadi bahan pembahasan di negeri kita. Setidaknya udah dari masa-masa reformasi sampai hari ini 2023. Tahun ini 2023, reformasi 98 berarti 25 tahun ya, persisnya 25 tahun, dan persis 25 Juni juga lagi 2023. Kita membahas negara tanpa utang. Bisa? Oke. Nah, maksudnya yang saya maksudkan adalah negara tanpa utang itu bisa adalah selama ini selalu jadi perdebatan tentang bagaimana negara berhutang, bagaimana negara memiliki utang luar negeri, utang dalam negeri, dan menjadi beban bagi rakyatnya, bangsanya. Dan sepertinya pemimpin kita tidak memiliki alternatif lain selain berhutang untuk membangun negerinya. Nah, ini anggap saja diskusi tentang negara tanpa utang, apakah bisa? Bisa. Nah, ini anggap saja sebagai sebuah kontribusi saya secara pribadi maupun keluarga, kontribusi istilahnya kontribusi kemanusiaan, kontribusi kebangsaan pada negeri yang sama-sama kita cintai ini. Oke, kita mulai. Saya mulai dari poin pertama, yaitu filosofi General Treasury. Nah, filosofi General Treasury ini mungkin bagi banyak ekonom itu dipahami sebagai bendahara umum atau pemegang aset secara keseluruhan. Nah, kalau saya agak ingin meredefinisi tentang General Treasury sedikit aja, bahwa General Treasury ini adalah perbendaharaan umum di mana kaitannya dengan aset, fix aset, dan aset tetap dan aset tidak tetap, gitu, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, pemahaman saya dalam General Treasury ini adalah dimaksudkan untuk kalau mengkalibrasi atau definisi atau apa istilahnya yang benar, atau revaluasi atau mendevaluasi sistem keuangan negeri kita, ya bebas sih pemahamannya seperti apa, tapi inilah yang coba saya sampaikan tentang General Treasury. Jadi pada intinya, pada pokok pemikirannya nih yang serba sedikit, General Treasury yang saya maksudkan adalah seluruh aset yang dimiliki negeri kita, baik di darat, di laut maupun di udara. Di darat kita memiliki lahan, kita memiliki situs-situs sejarah, situs-situs wisata, kemudian kita memiliki infrastruktur, baik gedung-gedung perkantoran maupun infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, ya kan. Nah kemudian di laut dan udara kita punya aset aset deklarasi Juanda yang mungkin sekarang berkembang di UNCLOS, bahwa kedaulatan negeri kita tuh
uh, memiliki perbatasan yang pasti dan tetap. Memang dipahami juga kalau terkait dengan laut dan udara ini, kita sedang mengalami sedikit friksi di laut Cina Selatan atau Natuna ya, kalau istilah NKRI kita itu Kepulauan Natuna, bahwa sedikit demi sedikit negeri Cina mencoba untuk memperluas perbatasannya masuk ke perbatasan UNCLOS kita. Dan memang saya pahami sebagai, ini mungkin agak bergeser sedikit, sebagai sebuah hal yang harus dipahami bahwa kenapa kita bersikeras untuk mempertahankan UNCLOS kita di Kepulauan Natuna adalah untuk kaitannya dengan aset tadi. Karena laut dan perbatasan negeri kita juga isinya yang ada ikan-ikannya, ada sumber daya alamnya dan lain sebagainya, fosil-fosil dan lain sebagainya, itu adalah aset negeri kita. Dan kalau UNCLOS itu ditarik ke udara perbatasannya, ya itu kan jadi aset, istilahnya itu keanekaragaman hayati kita gitu. Ya mungkin sedikit banyak bukannya saya bermaksud untuk menghitung-hitung semua yang ada di negeri kita, bukan, tapi ini adalah sebuah value atau adalah sebuah nilai yang dimiliki negeri kita, sehingga kita patut untuk optimis dan percaya diri bahwa negeri kita adalah negeri yang sangat makmur, gemah ripah loh jenawi seperti yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Nah, bahwa aset-aset ini bisa dihitung sebagai sebuah struktur nilai yang nanti kaitannya dengan sistem keuangan kita, baik berdasarkan aset atau berdasarkan berdasarkan jasa atau transportasi dan lain sebagainya, ekspedisi dan lain sebagainya. Tapi sebagai sebuah tatanan aset ini memiliki nilai semuanya. Bisa jadi itu Gunung Padang, Candi Gunung Padang, terus bisa jadi itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi dan lain sebagainya, situs-situs sejarah yang dilindungi oleh UNESCO, PBB dan lain sebagainya. Nah, ini memiliki value, memiliki nilai yang memang bisa dipertanggungjawabkan nilainya kalau memang sudah dilakukan itu. Nah, alhamdulillah kemarin saya nonton video dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia 2019-2024, Ibu Sri Mulyani. Saya melihat bahwa ada sebuah fakta bahwa di sebelum reformasi kita ini tidak memiliki pencatatan aset. Nah, artinya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan pencatatan aset adalah sebuah progres yang progresif, yang merupakan tindak, kalau mau bicara quote unquote radikal, itu adalah sebuah gerakan yang radikal, bahwa yang tadinya tidak memiliki pencatatan aset menjadi memiliki pencatatan aset. Itu adalah tindakan yang benar-benar dramatis kalau bicara sistem keuangan kita. Dan logis Ibu Sri Mulyani melakukan hal tersebut karena ya dia latar belakangnya ekonom dan lain sebagainya, dan memang memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang keuangan. Ini bukan dimaksudkan untuk pro atau kontra pada negara ya, tapi saya apabila ada sebuah prestasi atau apabila ada sebuah kerja baik, ya saya appreciate gitu, saya apresiasi pasti, nggak mungkin enggak. Ya kalau misalnya ada kerja buruk, ya seperti nanti yang akan saya sampaikan, ya itulah
ya saya kritisi. Tapi kalau saya tidak menutup mata apabila ada hal baik yang dilakukan oleh Republik ini, ya saya apresiasi. Nah, saya apresiasi hal tersebut bahwa adanya pencatatan aset, baik intangible aset maupun tangible aset, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset tetap dan aset tidak tetap. Itu luar biasa pasti. Dan ini mau saya kembangkan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani ingin saya perluas spektrumnya atau cakrawalanya. Yang tadinya cuma aset-aset negara menjadi aset bangsa yang dimiliki oleh negeri kita. Aset bangsa di mana yang tadinya tidak diperhitungkan secara value atau nilai, yang dianggap apa istilahnya tuh out of context untuk dihitung gitu ya kan. Tapi ini saya coba masukkan ke dalam sebuah ke dalam sebuah struktur manajemen aset. Dan ini disclaimer, saya memaparkan ini bukan dalam rangka untuk mengatakan bahwa aset-aset ini artinya bisa dijual dong, enggak. Bukan berarti ini bisa dijual. Karena sudah ada ada kategori-kategorinya. Situs wisata, situs sejarah, situs bisnis, situs produktif, situs udah rapih dibuat oleh Ibu Sri Mulyani. Secara postingannya, secara posting keuangannya udah sangat rapi sekali dibuat oleh Ibu Sri Mulyani. Tinggal bagaimana kita ke depannya memperluas hal ini, apa yang dia lakukan, apa yang Ibu Sri Mulyani lakukan, bahwa justru dengan apa yang dia lakukan, apa yang Ibu Sri Mulyani lakukan, bisa mengembangkan potensi keekonomian atau perekonomian kita dari yang sudah ada aja dulu, belum dari yang akan dibuat. Yang tadi hal yang saya sebutkan, situs wisata, situs sejarah kan udah ada. Kita belum bicara masa depan, itu bahkan kita bicaranya masa lalu, itu dibuatnya di masa lalu. Ya. Gitu. Itu dibuatnya di masa lalu. Ya, tapi menjadi aset negeri kita di hari ini. Gitu. Dan di masa yang akan datang. Nah, memang filosofi General Treasury ini mencakup volume air laut kita, volume lahan kita, volume luas negeri kita yang sekian 17 juta sekian kilometer persegi, ya kan? Terus volume udara kita dan lain sebagainya. Dan quote unquote, apabila kita sangat mencintai negeri kita, boleh kita katakan bahwa gak bisa bang kayak begitu. Buat gua negeri Indonesia ini tak ternilai harganya, tak terhingga. Katakanlah ada yang bilang begitu, tak terhingga harganya. Lu gak boleh angka-angkain tuh Indonesia. Nah, maksud saya ini adalah bahwa tak terhingga itu sendiri pun punya value deh. Nah, punya angka. Komponen tak terhingga itu punya angka. Katakanlah komponen tak terhingga itu punya angka 22/7 atau 3,14, atau punya angka 1,84, atau punya angka katakanlah 1,23. Nah, tak terhingga itu bisa di-redefine gitu dalam sebuah komponen matematik. Maksudnya untuk mencairkan harta kita gitu loh, harta negara kita, agar negeri kita nih tidak kesusahan terus, agar negeri kita tidak perlu hutang untuk menjadi makmur dan sejahtera gitu loh. Nah, kemudian kita coba masuk ke poin kedua, apa itu cadangan devisa. Nah, berdasarkan penelitian yang saya buat, cadangan devisa ini adalah komponen kedua dari apa yang
kita punya, negeri kita punya. Tapi sangat disayangkan bahwa cadangan devisa ini dipergunakan untuk eh, kelayakan kredit. Ya Allah ya Robi, masa buat kelayakan kredit bukannya tabungan, itu mah tabungan bukan kelayakan kredit. Jadi kalau cadangan devisa tinggi tuh berarti kita bisa ngutang lebih besar dari yang seharusnya gitu. Aduh sayang banget kalau kayak gitu, bener deh. Nah, cadangan devisa ini tabungan kita untuk berdagang, melakukan perdagangan bilateral, multilateral ke dalam maupun ke luar negeri gitu. Seharusnya jangan jadi kelayakan kredit. Nah, eh, cadangan devisa ini sendiri bisa menjadi apa? Added value atau nilai tambah dari apa yang tadi disebutkan oleh saya di poin pertama tentang General Treasury. Poin kedua ini keuangannya, cadangan devisa. Poin pertama adalah asetnya, General Treasury. Nah, ini tidak harus serta-merta dilakukan semua ya. Salah satu ini aja dilakukan udah cukup bagus. Salah satu ini dilakukan saja kita sudah bisa negara tanpa utang gitu. Nah, kemudian dari cadangan devisa ini diukur aja sekian persennya itu menjadi kolateral kita, dalam melakukan financial management di dalam negeri. Apa susahnya gitu ya. Katakanlah tadinya kolateral keuangan itu berdasarkan emas, kita punya cadangan emas berapa jadinya rupiah berapa, sebuah negara punya cadangan emas berapa menjadi US dollar berapa. Digeser sedikit, emasnya tetap dipakai, tapi cadangan devisanya juga dijadikan kolateral sebagai landasan keuangan kita. Karena sudah kepalang tanggung, Bretton Woods sudah berlaku sejak 1980 sampai sekarang dan tidak ada yang menganulirnya. Ya kan, tidak ada presiden yang mampu menganulir hal tersebut. Kita udah palang tanggung basah, dan sebelum kita masuk ke lumpur, ini saya sampaikan. Gitu loh. Bretton Woods itu tahun 1980 yang menggeser antara kolateral emas ke sesama uang. Tadinya rupiah itu berlandaskan kepada emas, jadinya berlandaskan kepada dolar, berlandaskan kepada euro, berlandaskan kepada pound sterling. Padahal tadinya kita berdasarkan emas gitu loh. Nah, ini saya tidak mau sebutkan sebuah blunder ya, tapi buat saya ini mungkin itu adalah jawaban atas problematika dinamika dunia di eranya, di masanya. Kita kan nggak tahu ya waktu itu tuh pertimbangannya apa dan lain sebagainya. Saya sendiri juga tahun 80 masih umur 2 tahun jadi bukannya saya nggak mau berkaca kepada sejarah, tapi saya mencoba untuk legowo. Saya mencoba untuk positive thinking, bahwa kenapa keputusan Bretton Woods itu dibuat adalah ada sebuah dinamika situasi internasional maupun nasional di mana membuat kita ikut di dalam kesepakatan Bretton Woods tersebut, yang tadinya kita berdasarkan emas menjadi berdasarkan sesama uang. Memang salah satu solusinya sih yang paling mudah, kita keluar dari perjanjian Bretton Woods itu, terus kita bikin sistem tatanan uang sendiri. Cuman itu nanti kita jadi kayak Cina, Rusia dan lain sebagainya. Itu sebuah salah satu solusi dan bisa dilakukan, nggak ada yang larang. Paling ya kita diembargo oleh negara yang pro kapitalis dan lain sebagainya, dan itu udah bukan hal yang baru. Soal embargo itu, Iran udah diembargo, Cina diembargo, Rusia diembargo, siapa lagi diembargo, udah banyak banget embargo, tapi tetap survive sampai hari ini. Udah hampir 100 tahun diembargo, Kuba diembargo, tapi tetap survive. Artinya kita bisa melakukan itu gitu, negara tanpa utang. Jadi sebagai sebuah bargaining politik ekonomi, jangan khawatir akan embargo dan lain sebagainya. Bukan saya mengecilkan persoalan,
memang kita akan lebih mengencangkan ikat pinggang, tapi maksud saya supaya kita tidak terlalu sakit ngencengin ikat pinggangnya, inilah saya sampaikan diskusi ini supaya kita bisa bernafas lega dan sebagainya, sehingga setiap pilihan atau kebijakan nanti yang diambil oleh para pemimpin kita di masa kini dan masa depan, kita mampu menjawab konsekuensi logisnya, paham nggak? Kita begini ada konsekuensi logisnya, kita begitu ada konsekuensi logisnya. Inilah sebabnya diskusi ini dibuat agar setiap kebijakan yang menghadapi konsekuensi logisnya atau dampaknya itu kita punya jawaban. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah ini salah satu aja. Kalau misalnya kan ada juga yang viral-viral di luar, Mardigu, Bosman dan lain sebagainya, itu bisa dipakai, nggak jadi masalah. Guru gembul ya kan, boleh seperti itu. Nah ini salah satu yang saya sampaikan, bahwa ini ibarat kata ini kita selesaikan satu persoalan tentang utang hari ini, kita selesaikan, dan untuk selamanya kita selesaikan. Jadi tidak ada lagi perdebatan soal negara bangun ini ngutang gitu ya kan. Ini salah satu solusinya gitu ya kan, supaya kita bisa move on perdebatannya, kita bisa move on kepada masa depan kita ini mau bagaimana gitu. Karena nanti akan ada ekses nih di akhir video nih, akan ada ekses dari seandainya para oposisi ini benar, dugaannya para oposisi ini benar, ini akan menjawab gitu ya. Oke, kembali ke poin kedua tentang cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini kita punya berapa? 139 miliar US dollar ya kan. Kemudian kita ambil 5% atau 2,5% dari 139 miliar US dollar, segitulah kita cetak rupiah gitu. Kalau menurut saya mengutip Mardigu Bosman kan, bakar uang, kita cetak uang, bakar uang, terus kita arahkan ke hal-hal yang produktif, bisa kayak begitu. Dan ini juga salah satu solusi cara ambil dari cadangan devisa sekian persennya untuk bukan cadangan devisa diambil 139 jadi 137, bukan, tapi 139 miliar ini jadi kolateral dari 1,3 miliar US dollar yang dicetak di Indonesia dalam bentuk rupiah, jadinya 1.300 triliun per tahun, gratis, bukan ngutang. Tinggal nambah aja tuh, kalau APBN kita 2.500 kan tinggal nambah 1.200 triliun dari pajak kan. Dan itu kita jadinya nggak dikejar-kejar target pajak. Kita nggak dikejar-kejar target pajak, kita bisa lebih santai, kita bisa lebih rileks terhadap sesama anak bangsa. Nggak gontok-gontokan, nggak ada penggelapan pajak, nggak ada pengelempangan pajak, nggak ada tax amnesty yang berulang-ulang ya kan, gitu ya kan. Kita jadi negara yang lucu gitu, bukannya bermaksud mengecilkan ya, tapi kita jadi cemoohan orang bahwa tax amnesty itu bisa lebih dari sekali dalam satu periode, dalam satu era gitu. Dalam satu era kepemimpinan itu tax amnesty bisa lebih dari satu kali, itu kita jadi cemoohan internasional. Kita dianggap bangsa bercanda gitu ya kan. Ada tax amnesty itu yang lebih dari sekali. Nah, kita nggak perlu yang kayak gitu-gitu dengan adanya cadangan devisa dijadikan kolateral. Kemudian poin ketiga, apa itu APBN? Nah, APBN ini anggaran belanja negara. Baru anggaran doang, duitnya belum ada gitu. Nah, anggaran ini katakanlah sidang umum MPR menentukan bersama presiden menentukan anggaran belanja negara
selama 2022 sampai 2023 2.500 triliun, katakanlah segitu. Nah, itu baru perhitungan kita butuhnya sekian loh, gitu, untuk menjalankan roda negeri. Nah, kita butuhnya sekian nih, ini untuk ini, nah ini untuk ini untuk ini, posting-postingnya gitu. Nah, dari mana? Jadi uangnya itu baru di atas kertas doang, baru di catatan keuangan, laporan keuangan, akuntansi gitu dan lain sebagainya. Baru dalam pencatatan keuangan doang, uangnya belum ada. 2.500 triliun itu belum ada. Jadi jangan dipikir, waduh APBN kita 2.500 gitu ya kan, terus kok kita tetap miskin ya gitu ya. Enggak kayak gitu cara berpikir APBN. Apa postur APBN itu enggak kayak gitu. Postur APBN itu 2.500 kita punya sekian. Nah, realisasi belanja negaranya bisa lebih kecil dari 2.500, bisa lebih besar dari 2.500. Kalau lebih kecil dari 2.500, katakanlah 1.700, artinya kita surplus APBN. Kalau lebih besar dari 2.500, artinya kita defisit. Gitu doang sebenarnya. Gitu. Nah, kalau lebih besar dari 2.500, disitulah kita berhutang akhirnya. Karena untuk menutupi defisit ini. Gitu logika keuangannya. Jadi bukan berarti 2.500-nya itu ada. Jadi 2.500-nya itu sebuah pencatatan keuangan bahwa kita butuh sekian untuk 1 tahun. Terus kita pungut pajak dari produktivitas negeri kita, baik jasa, transportasi, ekspedisi dan lain sebagainya, retail, manufaktur dan lain sebagainya, terkumpullah pajak sekian ribu triliun, ya kan? Nah, 1.700 triliun ini yang terkumpul kan masih kurang 800 triliun kan untuk menutupi 2.500-nya gitu loh. Nah, diskusi inilah jawabannya. Ada tadi poin pertama, ada tadi poin kedua, gitu. Nah, ini untuk menjawab tentang defisit anggaran belanja negara dan surplus anggaran belanja negara. Karena kalau surplus kan juga ada silpanya, selisih pagu anggaran, dan itu dipergunakan di periode berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, ini salah satu yang ingin saya sampaikan kepada halayak, terutama pemangku kebijakan. Apabila ketiga poin ini digunakan, maka artinya ini agak sedikit ekstrim. Pemahaman inflasi sudah tidak lagi digunakan. Teori inflasi sudah tidak lagi digunakan. Komponen inflasi dalam menghitung keuangan itu tidak lagi digunakan. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan dari sumber daya aset dan sumber daya keuangan yang kita miliki. Maka naik turunnya value yang terjadi yang biasa terjadi di perhitungan inflasi tidak lagi diperlukan. Kenapa? Karena ini benar-benar dari apa yang kita punya sendiri. Karena kan tadi ini kita dapat dari mana supaya nggak ngutang, kan gitu. Nah, artinya kalau kita tidak lagi berhutang dari ketiga poin ini, maka inflasi sudah tidak perlu digunakan, dicoret. Gitu. Kalau langkah ini yang dijalankan ya. Kemudian apa kas negara dan kas daerah? Nah, kas negara dan kas daerah ini adalah yang sifatnya liquid gitu, yang bisa dipergunakan setiap saat. Oh ya, saya kembali dulu ke poin ketiga tentang APBN tadi. Kadang-kadang kenapa realisasi APBN tidak terpenuhi? Karena ketidaktahuan rakyatnya atas apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran itu.
apakah harus ikut tender, apakah harus kirim proposal, ataukah harus ini ada situ. Itu kadang-kadang ini karena ketidaktahuan rakyat terhadap kebijakan pemerintahnya, dan kadang-kadang birokrasinya terlalu rumit. Memang betul sudah ada PTSP ya, yang satu pintu itu untuk memastikan bahwa bantuan dari APBN kepada usaha-usaha produktif di seluruh negeri Indonesia, baik UMKM maupun menengah maupun kelas atas, itu terpenuhi. Memang sudah ada PTSP, tapi sosialisasinya itu loh belum apa istilahnya, belum viral. Yang memang tidak disosialisasikan. Iya, yang viral soalnya entah apalah itu. Yang viral nggak jelas. Nah, yang kayak gini-gini nggak viral. Yang menikmati hanya segelintir. Iya, jadi kadang-kadang yang menikmati itu hanya segelintir pengusaha dan lain sebagainya. Yang punya kedekatan dengan orang dalam gitu-gitu ya. Iya, itu kan sama aja kayak KKN ya, korupsi dan nepotisme, dan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Rakyat yang paling, jadi setiap person yang ada di bangsa kita sebagai entitas sebuah kebangsaan itu berhak tahu bagaimana caranya supaya mendapatkan kucuran dana APBN. Jadi jangan juga rakyatnya buta atas APBN, terus tiba-tiba di ujung laporan pertanggungjawaban bilangnya tidak terrealisasi. Oh, goblok menterinya, apa sih, emang goblok menterinya kalau kayak gitu ya kan. Ya, tidak terrealisasi APBN Indonesia, baik dari pajaknya tidak memenuhi target, baik realisasi anggarannya tidak terjadi dan lain sebagainya. Ya itu kalau bisa itu ditangani lah. Entah itu Kementerian Pan-RB sih, aparatur negara dan birokrasi yang harusnya mencoba untuk menemukan formula bagaimana agar ini semua terpangkas dan seluruh rakyat Indonesia, setiap satu orang dari 270 juta rakyat Indonesia mengetahui hal ini gitu. Dan bagaimana caranya, apa yang harus mereka lakukan gitu untuk mendapatkan kucuran dana APBN. Nah, sebenarnya kita kan juga nggak pengen rakyat kita jadi terlena dengan kemakmuran negeri kita. Kita pengen rakyat kita tuh produktif dan giat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya maksudkan, memberi kail, memberikan boleh pada rakyat yang langsung bisa mereka nikmati, tapi memberi kail juga jangan lupa, memberi perahu juga jangan lupa. Ini kan slogan yang selalu diwacanakan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono waktu di periode pertama maupun yang periode kedua bersama Pak Yusuf Kala dan Pak Budiono. Jangan hanya kasih ikannya, tapi kasih kailnya juga, kasih perahunya juga, untuk agar rakyat Indonesia bisa berdaya gitu. Ya, saya ngerti sih step-step yang coba diambil pemerintahan sekarang, pemerintahan Joko Widodo dan di era Wakil Presiden Pak Yusuf Kala dan Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Saya ngerti sih maksudnya step-stepnya tuh ada gitu. Jadi kesehatan dulu, kemudian pendidikan dulu, ada prioritas. Pemerintahan sekarang nih, 2 periode ini ada prioritas bagaimana untuk membakar uang. Tapi ini sebenarnya bisa dipercepat, tapi kalau mau berproses juga nggak apa-apa, ya kan, nggak jadi masalah. Tapi kasihan yang buta, rakyat yang buta akan kebijakan negerinya, kebijakan pemimpinnya itu ada loh Pak. Negara yang benar-benar nggak tahu bagaimana harus mengambil langkah, karena mereka kan tidak hanya berhadapan dengan sosialisasi pemerintah, ya kan. Kadang-kadang pemerintah sosialisasi di televisi, harga telur 16.000, ya kan, harga telur sekilo 12.000, ya kan, harga telur sekilo 10.000 gitu katakanlah. Nah, begitu di pasar, ya kan, itu kan disosialisasikan di televisi, internet dan radio ya. Nah, ini bedanya sama Orde Baru nih kita nih ya, Orde Reformasi.
di zaman Orde Baru kalau televisi mengatakan telur 10.000, segitulah telur 10.000 dan nggak perlu ada operasi pasar. Saya ingat banget itu karena saya dalam proses bertumbuh dan sering belanjain sering bantu ibu belanja di pasar. Orang tua saya belanja di pasar. Jadi saya ingat banget kalau di televisi Menteri Penerangan mengatakan cabai keriting sekian per kilo, telur sekian per kilo, itu yang benar-benar real terjadi di pasar. Tapi kalau sekarang diumumin 12.000 sekilo telur, terus begitu kita ke pasar bilangnya beli aja di televisi itu. Beli aja sama Jokowi. Beli aja sama Jokowi katanya gitu. Nah itu kan ini yang kadang-kadang perlu untuk istilahnya kita sama-sama lah antara rakyat dan negara, antara sesama rakyat, sesama pemimpin, sesama rakyat, sesama entitas kebangsaan kita secara menyeluruh tuh ada ininya sedikit lah, ada pakunya sedikit, ya kan, ada ini istilahnya tuh tenggang rasa dan toleransi dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan hanya jargon-jargon agama aja yang selalu digaung-gaungkan toleransi, ekonomi juga dong harus ada toleransinya gitu ya kan. Bicara agama aja pada getol banget lo, pada giliran ekonomi pada diem-diem baik gitu. Iya, belakang-belakang nggak ngerti soal toleransi ekonomi gitu ya kan. Nah itu soal poin ketiga apa itu APBN. Kemudian poin keempat, kembali ke poin keempat, itu kas negara dan kas daerah. Kas negara ini adalah bagian dari postur APBN, di mana ini adalah postur keuangan yang sifatnya akuntabel, akuntabilitas publiknya dapat diketahui dan akuntabilitas publiknya bisa dipercaya. Namun penggunaannya ini yang sifatnya bisa harian, bisa situasional, bisa misalnya ada bencana, ada dan lain sebagainya, ada kebutuhan mendesak seperti operasi pasar dan lain sebagainya, kas negara. Jadi maksudnya tuh kas negara adalah postur keuangan di APBN yang bisa dicairkan setiap saat. Kalau yang postur keuangan yang lainnya di APBN itu kan ada programnya. Misalnya programnya bikin jembatan, ya uang sekian miliar ini hanya buat bikin jembatan, nggak bisa buat beli cabai, nggak bisa buat beli telur. Tapi kalau yang kas yang postur APBN yang benar-benar buat beli telur sama beli cabai, ya hanya bisa dipergunakan untuk beli telur sama cabai, jangan dipergunakan buat bikin jembatan gitu. Nah kas negara ini yang sifatnya fleksibel, bisa dipergunakan untuk yang sifatnya tuh mendesak, kebutuhan mendesak dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula juga dengan kas daerah. Nah ini didapatnya dari mana? Ini kita masuk ke poin kelima, apa itu pendapatan negara dan pendapatan asli daerah. Nah pendapatan negara ini bisa dari usaha-usaha yang sifatnya yang sifatnya usaha-usaha yang sifatnya negara kayak BUMN gitu, maupun usaha-usaha yang sifatnya swasta tapi negara ikut terlibat di dalamnya. Jadi katakanlah misalnya Saratoga punya Pak Sandiaga Uno. Saratoga itu kan swasta ya, tapi negara punya saham di situ misalnya 30% atau 40%. Nah itu pendapatan negara tuh salah satunya dari hal seperti itu. Atau misalnya katakanlah kita mengablu sedikit ya, BUMN Telkom beli sahamnya SpaceX yang punya Elon Musk, atau BRI beli sahamnya Apple gitu ya kan. Nah itu usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan negara. Terus kemudian ada BUMN itu apa aja, macam-macam bahkan baik dari PAM, PLN, terus bank-bank nasional seperti BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya. Kemudian
pendapatan negara juga bisa jadi tuh gini loh, kayak situs-situs pariwisata kan, pariwisata aja lah dulu kita bahas situs-situs pariwisata. Kayak misalnya kita ke Maribaya di Subang, itu situs wisata yang dikelola oleh daerah dan dia penghasilannya masuk ke pendapatan asli daerah gitu. Tapi bagaimana dengan Borobudur, Prambanan? Dia situs wisata yang dikelola oleh negara langsung, walaupun dia ada di Magelang, seharusnya kan masuknya ke pendapatan asli daerah Magelang. Ada sih porsinya pendapatan asli daerah Magelang dari Borobudur dan Candi Prambanan, tapi pengelolaannya itu oleh pusat sebagai bagian dari pendapatan negara. Dan pendapatan asli daerah ini bisa juga dari apa namanya, apa sih istilahnya tuh, kalau pendapatan negara BUMN, kalau pendapatan asli daerah itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan ada lagi nih sekarang yang baru, Badan Usaha Milik Desa gitu, BUMDes. Nah, BUMDes dan BUMD ini bisa berbagai bentuk gitu loh. Misalnya infrastruktur jalan tol, ada yang benar-benar pure murni milik daerah. Ada misalnya situs wisata, ada misalnya situs produktif kayak misalnya apa namanya, pabrik tempe, pabrik tahu, pabrik bacem, pabrik apa sih itu mah yang ini yang dari ragi tempe tuh, oncom, pabrik oncom gitu kan, itu bisa jadi BUMD juga, bisa juga jadi BUMDes gitu. Pabrik wortel, pabrik olahan susu, pabrik olahan keju dan lain sebagainya, itu bisa jadi BUMD dan BUMDes. Nah, pendapatan negara dan pendapatan asli daerah itu dari usaha-usaha tersebut. Nah, bagaimana dengan ekspor impor? Nah, ya kan? Nah, ekspor impor yang berasal dari BUMN dan BUMD dan BUMDes itulah yang dikelola negara. Yang tidak ada kaitannya dengan negara itu ekspor impor swasta gitu. Nah, itu ujungnya ke yang poin kedua tadi, cadangan devisa. Oke. Kemudian yang poin ke-6, arus kas berbasis otonomi daerah. Nah, ini arus kas berbasis otonomi daerah ini sedikit banyak ada kontroversi sedikit, cuman karena kita ada tepas selera, karena di situ tokoh masyarakat yang memimpin gitu, jadi kita nggak enak kalau dia beli Alphard atau dia beli Robicon ya kan, pada rakyatnya melarat gitu ya kan, kita nggak enak hukumnya. Nah gitu. Nah ini harus diperketat lah, harus kas negaranya, harus kas otonomi daerahnya. Nah, harus kas otonomi daerah ini maksudnya adalah transfer pusat ke daerah yang secara langsung digelontorkan oleh pusat kepada seluruh provinsi di Indonesia gitu. Itu sebabnya waktu Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK dan diduga melakukan korupsi sekian ribu triliun, saya nggak kaget karena memang besar transfer pusat kepada daerah di Papua gitu, dan ternyata dikorupsi oleh gubernur Papua. Nah ini yang harus jadi perhatian khusus bagi para pemangku jabatan dan kebijakan di negeri kita, yang bagaimana baiknya itu harus secara ayolah kita main sistem operasional prosedur kan bisa yang kayak gitu-gitu untuk menangkal korupsi. Korupsi itu jangan pas sudah kejadian baru ditangkap. Korupsi itu bisa dicegah dengan apa? Dengan rule of law, dengan aturan main, aturan hukum gitu ya kan. Korupsi itu bisa dicegah. Lagian juga kalau misalnya aturannya benar,
pas dan tegas dilakukan, gak akan ada kok yang korupsi. Siapa sih yang mau ditangkap masuk penjara gitu ya kan? Gitu. Ya kan? Ini masalahnya karena ada korupsi ini, ada yang menggoda, merayu, ayo Pak kasih saya proyek, nanti saya kasih ini gitu ya kan. Ada pula kebijakan atau ketetapan pusat kepada daerah yang longgar, yang mengakibatkan betapa mudahnya pemimpin daerah itu melakukan korupsi gitu. Nah, kembali ke arus kas berbasis otonomi daerah. Nah, ini sistemnya periodik ya. Sistemnya periodik. Jadi yang saya tahu dari kepemimpinan Pak Jokowi aja, baik berdampingan sama Pak JK dan Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu periodik. Antara 2014 itu berbeda dengan 2015, meningkat lagi di 2016, meningkat lagi di 2017, meningkat lagi di 2018, meningkat lagi di 2019, meningkat lagi di 2020, dan mungkin agak turun sedikit waktu COVID kemarin di 2021, kemudian meningkat lagi di 2022 dan meningkat lagi di 2023 gitu. Nah, saya tak akan menyebutkan berapa jumlahnya, tapi yang pasti itu sangat besar sekali. Dan berdasarkan pencatatan ini aja dulu deh, berdasarkan pencatatan dana desa ya. Nah, desa aja dulu ya, belum masuk ke transfer pusat kepada daerah secara keseluruhan. Yang dana desa aja berdasarkan catatan saya itu mana ya? Bentar. Yang dana desa aja, Pak hapus guys. Oh ini ada dana desa. Yang dana desa aja ini yang sama ya kayak arus kas berbasis otonomi daerah. Yang kita lihat dana desa aja dulu. Tahun 2015 itu untuk 70.000 sekian desa itu 20,67 triliun untuk 2015. Itu di awal kepemimpinan Pak Jokowi. Kemudian tahun 2016 46,98 triliun rupiah. Kemudian meningkat lagi 2017 60 triliun rupiah. 2018 masih sama 2017 60 triliun rupiah. 2019 meningkat lagi 70 triliun rupiah. 2020 meningkat lagi 1 triliun 71 triliun. 2021 72 triliun. Artinya kalau 2021 itu 72 triliun, setiap desa 70.000 desa di Indonesia itu dapatnya 1 miliar gitu ya. Dan itu kalau setiap desa setiap desa 70.000 sekian desa itu menerimanya, total desa 74.961. Ada 2.308 desa mandiri, 57.326 desa berkembang, dan 15.287 desa tertinggal. Artinya ada yang diprioritaskan, ada yang memang sudah bisa mandiri sendiri gitu. Artinya kalau 2.308 desa ini adalah desa mandiri, berarti kan dia tidak terlalu tergantung sama pusat kan. Sementara kalau yang 57.326 desa ini masih butuh dibantu karena desa berkembang, dan yang 15.287 desa tertinggal inilah yang harus diprioritaskan. Nah, dari transfer pusat kepada daerah ini aja yang sifatnya baru dana desa, belum subsidi dan lain sebagainya, belum posturnya kan banyak tuh, postur keuangannya banyak, bukan hanya dana desa tapi banyak. Ada yang kepada provinsi, ada yang kepada kota madya, ada yang kepada kabupaten, ada yang kepada kecamatan, ada yang kepada kelurahan. Ini
kebetulan aja desa gitu, yang di catatan saya desa. Nah sementara yang lainnya banyak, makanya ini agak geblek negeri kita kalau rakyatnya masih ada yang kelaparan. Nah eh, begitu kira-kira tentang transfer dana. Harus kas berdasarkan eh, harus kas berdasarkan berbasis otonomi daerah. Dan kalau kita masih ingin menggunakan otonomi daerah sebagai landasan bernegara kita, maka jujur aja harus saya katakan di sini, kita harus berterima kasih kepada Bapak Amin Rais sebagai ketua MPR yang menggagas ini di tahun 99. Draftnya dari dia itu, kebetulannya dia ketua MPR-nya, draftnya dari dia dan disetujui oleh semua anggota DPR RI di masa-masa itu. Oke, nah kemudian kita berlanjut ke SDM-nya atau sumber daya manusianya. Bisa nggak nih mengelola dana sebesar itu, dan tahu nggak nih ngitungnya gimana ya kan. Nah inilah yang harus digenjot kembali ke kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Pendidikannya harus benar dan lain sebagainya. Apa istilahnya tuh, rakyat sampai dari yang paling tua sampai yang paling muda itu harus melek ekonomi. Melek ekonomi ini dalam artian bukan jual beli doang, bukan. Melek ekonomi itu dalam artian pencatatannya juga, akuntansinya juga, akuntansi keuangan, laporan keuangannya, penyesuaian dan lain sebagainya. Itu harus melek ekonomi, melek aset, melek ini, melek itu, melek ini. Presidennya harus cerdas. Dan itu ya Biasanya nggak boleh asal. Ya itu tugas negeri kita ya, mencerdaskan bangsa ya gitu. Tugas konstitusi negeri kita mencerdaskan bangsa gitu. Nah ini ada sedikit pikiran liar yang menggelayut di benak saya. Memang terkesan kalau diskusi ini diamini sebagai sebuah solusi, maka kita akan menjadi sebuah negeri yang total kapitalisme, atau apa istilahnya, total kapitalisme atau benar-benar kapitalis gitu. Tapi harus diketahui bahwa saya menyampaikan ini di saat negara kita sudah melakukan persiapan seperti yang tadi pencatatan aset, terus kemudian RU perampasan aset yang digagas oleh Pak Mahfud MD gitu. Kalau saya menyampaikan ini sebelum RU perampasan aset itu dibuat, boleh itu dijudge dihakimi sebagai total kapitalisme. Tapi RU perampasan aset ini sudah ada, artinya sudah ada kesiapan negara atas wacana saya, karena mereka tahu ini semua pun akan arahnya ke sini gitu, arahnya akan seperti yang saya bahas gitu. Makanya dia melakukan persiapan, diantaranya adalah RUU perampasan aset, sehingga kalau total kapitalisme kan semuanya ukurannya uang tuh nanti tuh, ukurannya aset, uang, penghasilan dan lain sebagainya. Nah, dan akan di horizontalnya akan menghalalkan segala cara, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, inilah kesiapan negara dengan RUU perampasan aset, dan saya salah satu yang mendukung. Apabila terjadi penyelewengan, apabila terjadi pencucian uang, apabila terjadi white collar crime atau blue collar crime. Blue collar crime ini artinya pemimpin ya. Buruh. Kalau blue collar crime itu buruh. Terus kalau white collar crime itu baru pejabat pemerintah.
Oh, terbalik ya. Oke. Misalnya ada white collar crime, itu pemimpin yang melakukan kejahatan, ini bisa dirampas asetnya. Atau bahkan blue collar crime, di mana justru yang di bawah yang melakukan Iya. kejahatan secara sindikasi gitu loh. Nah, ini artinya total kapitalisme itu tidak akan terjadi apabila dijalankan. Artinya konstitusi kita tetap berjalan, di mana pasal 33 UUD 45 mengatakan bahwa semua yang asalnya dari tanah, air, dan udara ya itu dipergunakan dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu yang pasal 33, saya lupa persisnya. Nah, pasal 33 itu tetap berjalan dan negeri kita tetap negeri sosialis gitu. Dengan tidak akan terjadi total kapitalisme di negeri kita ketika persiapan-persiapan yang dilakukan oleh negara ya kita sudah dilakukan, barulah langkah yang kita diskusikan ini diambil gitu. Ya harap jadi pembelajaran bagi kita bersama ya tentang bagaimana mengelola negara. Jujur aja saya juga. Nah, kemudian ini nih kita masuk ke wacana oposisi. Wacana oposisi kan ada yang mengatakan bahwa gimana bang, mau ngitung aset negeri kita, orang aset negeri kita udah dijual-jualin ke ke asing gitu ya kan, ke luar negeri dengan alasan investasi lah, inilah itulah. Gimana itu nanti kalau langkah abang dijalanin, itu kan udah lepas semua dari negeri kita gitu. Nah, ini kalau langkah saya diambil, maka ini bisa diambil alih gitu loh. Karena kan kalau tahun 1955 tuh istilahnya Soekarno itu nasionalisasi apa mah? Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Iya, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Dengan langkah ini maka terjadi redefine of nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Rusia itu terjadi. Iya. Semua perusahaan-perusahaan asing di barat itu di nasionalisasi. Iya, gitu. Jadi ini justru untuk menggulung kemungkinan apa yang dikatakan apabila apa yang disampaikan oleh oposisi itu benar gitu. Ini sebagai sebuah langkah antisipatif karena kita punya breakdown filosofi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan kenapa ini harus dilakukan. Artinya apabila oposisi benar, kita sudah punya langkah gitu. Jadi oposisi itu jangan dimarahin, oposisi itu jangan ditangkep-tangkepin. Itu tuh dia membuat kita berpikir. Lawan berdebat adalah kawan berpikir gitu loh. Jadi kalau ada yang mengkritik itu didengar, terus kita cari solusinya bagaimana. Jangan juga mengharapkan solusi dari mereka. Orang kita yang lagi menjabat, gimana sih kok ngarepin solusi dari mereka? Kan terbalik gitu. Kadang-kadang kita suka aneh, kita menjabat terus kita bilang, lu jangan kritik doang dong, solusinya apa? Loh, ya solusinya tugas lu lah, orang gua kasih kritik lu jawab gitu ya kan gitu. Nah, ini kira-kira yang coba saya sampaikan gitu. Mengkritik itu susah loh, butuh perasaan, pemikiran, dan emosional, kejiwaan yang tingkat tinggi. Apalagi seperti yang viral-viral itulah, wah saya nggak kebayang itu mental emosional itu seperti apa untuk bisa mengkritik seperti itu. Karena kan apa yang mereka sampaikan akan kembali ke diri mereka gitu loh. Artinya mereka sendiri juga harus siap mengantisipasi kemungkinan apa yang mereka sampaikan terjadi kepada diri mereka sendiri gitu. Paham ya maksud saya kenapa pihak oposisi ini adalah sebagai kawan berpikir kita gitu. Jadi jangan ditangkap-tangkepin. Ini justru esensi demokrasi itu di sini, untuk mengingatkan gitu. Esensi demokrasi itu di sini justru. Tanpa oposisi kita cuma jadi kayak Korea Utara. Ya kan? Tidak ada yang pro, kita jadinya
kayak negara liberal, 32 tidak ada yang tahun. kontra. Kita jadinya 32 negara tahun tak selesai. tirai bambu gitu. Jadi inilah negara demokrasi. Negara demokrasi itu seperti ini gitu. Oke, terima Orang kasih oposisi semuanya penjilat gitu. atas perhatiannya. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi dengan saya, Palin Segian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Akhir kata saya sampaikan salam kepada keluarga semua di rumah, keluarga penonton, keluarga audiens di rumah, pada keluarga besarnya, salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.